Halo, salam jumpa dan salam sehat semuanya ya. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel, tapi bagaimana menyusun model matematika. Apa itu model matematika? Adalah suatu cara ya, untuk memudahkan bagaimana menyelesaikan persoalan atau soal yang berupa kalimat sehari-hari, kemudian kita susun menjadi model matematika untuk lebih mudah diselesaikan. Nah, untuk itu kita langsung contoh saja ya. Contoh yang pertama, umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika jumlah umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira adalah 119 tahun, maka berapakah jumlah umur Amira dan Bu Andi? Susunlah model matematikanya. Nah, kita akan coba ya sedikit demi sedikit ya. Ini sengaja saya buat berbeda warna untuk tiap kalimat supaya memudahkan kalian mengikutinya. Oke. Nah, misal umur Pak Andi adalah X, umur Bu Andi adalah Y, umur Amira adalah Z. Jadi ini umur Pak Andi diwakili huruf X, umur Bu Andi diwakili huruf Y, umur Amira diwakili adalah huruf Z. Sehingga model matematikanya ya, kita baca per kalimat ya. Umur Pak Andi X, ini tadi ya diwakili dengan X, adalah 20 tahun lebih tua dari umur Amira, sehingga X sama dengan Z ditambah 28 ya. Ini dibaca umur Pak Andi adalah 28 tahun lebih tua dari umur Amira ya. Yang kedua, umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Berarti umur Bu Andi ini lebih muda 6 tahun dari umur Pak Andi. Jadi umur Pak Andi dikurangi 6. Itu ya. Nah, yang ketiga, jika jumlah umur Pak Andi, Bu Andi dan Amira adalah 119 tahun. Jadi ini semua umurnya dijumlahkan. Hasilnya adalah 119 ya. Nah, lalu yang ditanyakan apa? Jumlah umur Amira dan Bu Andi. Ini yang ditanyakan. Umur Amira dan Bu Andi dijumlahkan. Itu berapa? Ya. Ini adalah model matematikanya. Ya, dari kalimat yang panjang ini hanya kita ubah menjadi kalimat yang pendek dengan simbol-simbol matematika. Supaya apa? Supaya mudah untuk diselesaikan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada 3 persamaan ya dengan 3 variabel X, Y, dan Z. Nah, ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Ini diubah ya, kita atur sedemikian rupa ya. Urutannya X, Y, Z. Ini juga X, Y-nya nggak ada Z. Ini X, Y, Z-nya nggak ada. Oke, kita atur seperti itu. Nah, sama seperti yang sudah pada pembahasan yang terdahulu, kita ambil dua-dua persamaan. Kita hilangkan variabel. Kita tentukan dulu variabel mana yang kita hilangkan. Nah, ini saya ambil persamaan pertama dan ketiga ya. Lalu ini saya tambahkan. Oke. Nah, kenapa? Untuk menghilangkan variabel Z. Oke. Variabel Z hilang sehingga menjadi X tambah X 2X. Ini tambah Y. Ini hilang Z-nya. Ini tambah ini 28 tambah 119 adalah 147. Oke, jelas, sehingga kita peroleh
persamaan dengan dua variabel X dan Y ini. Ya. Maka berikutnya kita ambil ya persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini. Ya, variabelnya adalah X dan Y. Nah, kita tadi sudah mendapatkan persamaan dengan variabel X dan Y ini. Nah, kita eliminasikan ya, kita hilangkan Y-nya dengan cara ditambah. Nah, ini yang paling mudah ya, sudah sama koefisiennya, sehingga diperoleh 3X sama dengan 153 atau X sama dengan 51. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X yaitu 51. Oke, maka sekarang kita mencari nilai Y ya. Nah, nilai Y tadi ya ini Y sama dengan X dikurangi 6. Kita ambil di sini. X-nya diganti 51 sehingga Y-nya sama dengan 45. Nah, lalu ini X sama dengan Z ditambah 28. X sama dengan Z tambah 28, X-nya diganti 51. Nah, ya, Z-nya sama dengan diperoleh sama dengan 23. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Ini adalah umur Pak Andi, ini umur Bu Andi, ini umur Amira. Sehingga yang ditanyakan ya adalah jumlah umur Bu Andi dan Amira, yaitu Y ditambah Z, 45 ditambah 23 sama dengan 68 tahun. Oke, jadi sekarang sudah terjawab dari pertanyaan soal tadi. Ya, jelas ya? Oke, untuk lebih jelasnya kita pakai contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Bimo membeli 3 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 2 bungkus kecap ikan. Ia membayar Rp20.000. Santi membeli 1 bungkus kecap manis, 2 bungkus kecap asin, dan 1 bungkus kecap ikan. Ia harus membayar sebesar Rp12.500. Dan Darmin membeli 2 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 2 bungkus kecap ikan. Ia harus membayar sebesar Rp16.000. Nah, jika Tamara membeli 1 bungkus kecap manis, 1 bungkus kecap asin, dan 1 bungkus kecap ikan, maka berapakah ia harus membayar? Ya, susunlah model matematikanya. Nah, ini kan kita tidak tahu berapa harga masing-masing bungkus kecap ya, per bungkus kecap. Nah, karena tidak tahu berarti kita tidak tahu belum tahu berapa Tamara harus membayar. Maka kita cari harga per bungkus kecap manis, kecap asin, dan kecap ikan. Berapa harganya belum tahu, maka kita misalkan ya. Kita misalkan harga kecap manis adalah X, harga kecap asin adalah Y, harga kecap ikan adalah Z. Nah, ini yang panjang ini, harga kecap manis itu diwakili oleh X. Ya, kalimat ini diwakili oleh X. Sehingga kalau kita baca satu persatu, kalimat pertama, Bimo membeli 3 bungkus kecap manis. Berarti kan 3 kali X. Ya, 3 kali X ditambah 1 kali Y dan 2 kali Z. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Sama dengan 20.000. Oke. Kalimat kedua, ini 1 bungkus kecap manis berarti 1X ditambah 2 bungkus kecap asin 2Y ya, ditambah 1 bungkus kecap ikan. Hasilnya adalah 12.500. Ini kalimat kedua. Kita singkat seperti ini. Kalimat ketiga, ini yang hijau ini dapat kita singkat menjadi 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 16.000.
Ya. Oke, paham? Ini. Oke ya, ini adalah model matematikanya. Jadi kita memperoleh 3 persamaan, 3 persamaan dengan 3 variabel. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa harga satu bungkus kecap manis, satu bungkus kecap ikan, dan satu bungkus kecap asin? Ini kalau dijumlahkan ya berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Ya, ini yang akan kita cari. Makanya kita harus tahu X, Y, dan Z itu nilainya berapa. Ya, sama seperti cara yang lalu, kita ambil 2 persamaan dari 3 persamaan yang ada. Nah, kita hilangkan apanya dulu? Variabel Z-nya. Oke, tidak harus Z ya, bisa Y. Saya ambil persamaan yang pertama dan ketiga. Nah, kita kurangkan. Ini pertama dan ketiga kita kurangkan. Nah, 3X dikurangi 2X itu sama dengan X. Ini Y-nya hilang, Z-nya hilang. Sama dengan 20.000 dikurangi 16 jadi 4.000. Kita langsung mendapatkan nilai X. X-nya sama dengan 4.000. Oke, sama seperti yang lalu. Setelah kita mengambil persamaan pertama kedua, maka kalian boleh mengambil persamaan pertama dan kedua atau 2 dan ketiga ya. Ini 1 dan 3. Nah, sekarang kalian mau yang mana terserah ya. Nah, saya ambil yang pertama dan kedua. Oke, pertama dan kedua. Oke. Tadi yang mau dihilangkan setnya. Ini juga kita hilangkan setnya ya. Walaupun sebenarnya kalian bebas ini karena ada 2 yang hilang ya. Z atau dan Y. Maka kalian boleh ini pilih salah satu Z-nya atau Y-nya terserah yang mau dihilangkan. Nah, saya hilangkan saja Z-nya. Maka ini harus dibuat sama. 2 Z, ini harus 2 Z gitu kan. Maka ini kalikan 2. Sehingga menjadi 2X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 25.000. Kemudian kita kurangkan gitu kan. Nah, kita kurangkan sehingga 3X dikurangi 2X itu X, Y dikurangi 4Y negatif 3Y sama dengan 20.000 dikurangi 25.000 adalah negatif 5.000. Sehingga diperoleh tadi ini 4.000 dari mana? Dari sini. Nih, dari sini X-nya 4.000. X-nya 4.000. Nah, kita ganti dikurangi 3Y sama dengan negatif 5.000. Berarti negatif 3Y sama dengan ini 4.000 pindah ke sana ya. Jadi min 4.000 kan. Sehingga sama dengan negatif 9.000. Oke. Maka Y-nya sama dengan negatif 9.000 dibagi negatif 3 yaitu 3.000. Oke, ya. Ini hanyalah salah satu cara. Ya, saya ngambil persamaan pertama dan ketiga, lalu kemudian pertama dan kedua. Ada kata kalian ngambil pertama dan kedua dulu, silakan. Ya. Atau yang keberapa. Ya, bebas. Kalau caranya, langkah-langkahnya benar, pasti hasilnya juga sama seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai X 4 sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 3.000. Kita tinggal mencari nilai Z-nya. Ya. Nah, nilai Z-nya kita ambil persamaan yang pertama. 3X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. X dan Y-nya kita ganti dengan nilai yang sudah kita peroleh. Sehingga diperoleh 12.000 ditambah 3.000 ditambah 2Z sama dengan 20.000. Ini 12.000 dengan 3.000 menjadi 15.000. Ya. Jadi 2Z sama dengan 20.000 dikurangi 15.000 yaitu 5.000. Maka Z-nya adalah 2.500. Sehingga kita sudah memperoleh
nilai ketiga-tiganya, yaitu 4.000, 3.000, dan 2.500. Ini tadi X-nya itu apa? Harga kecap manis. Ini harga kecap asin. Z-nya adalah harga kecap ikan. Nah, Tamara memberi masing-masing 1 bungkus. Maka dia harus membayar sebesar X tambah Y tambah Z, yaitu 4.000 tambah 3.000 tambah 2.500, itu 9.500 rupiah. Oke ya. Nah, kalian semuanya jelas kan? Mudah. Jadi model matematika itu untuk mempermudah ya bagaimana kita akan menghitung nilai-nilai yang ditanyakan. Oke ya, paham semua ya. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi ya. Sekian, selamat belajar.